فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang kita akan masuk ke halaman 76, yang mana halaman 76 ini, na barakallahu fikum, pertanyaan yang berikutnya, karena kita masih membahas seputar as-su'al wal jawab, tanya jawab. As-su'alu ar-rabi', pertanyaan yang keempat, disimak itu ya. Nasma'u minad du'ati man yahtajju bi athari Abi Hudar radhiyallahu anhu law wada'tum as-samsamata wa asyara ila qafah ala anna ad-da'iyata yatakallam walau mana'ahu waliyul amr narju tawdhiha dzalik. Ini penting sekali karena sekarang kita berada di zaman fitnah ya, antara pemimpin dengan rakyatnya. Makanya kita perlu yang namanya mempelajari ilmu biar tidak salah dalam melangkah dan bertindak. Bagaimana sikap seorang rakyat sipil terhadap pemimpin yang kadangkala kebijakannya itu tidak cocok dengan yang diinginkan oleh rakyat sipilnya, atau kadang kebijakannya itu justru mendolimi rakyatnya. Bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana cara menyikapinya. Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Kita lihat, kami mendengar dari kalangan para dai yang berhujjah dengan hadis Abi Dar, asar Abi Dar radhiyallahu anhu, karena waktu itu Abu Dar punya masalah dengan Muawiyah bin Sufyan. Sedangkan Muawiyah posisinya pemimpin waktu itu, dan Abu Dar tetap berusaha menyampaikan sesuatu yang dia dengar dari Rasulullah SAW walaupun Muawiyah melarang. Nah, sebagian dai berhujjah dengan ini, bolehnya melawan pemerintah, pemimpin, walaupun pemimpin melarang tetap bergerak gitu loh, tetap berbicara. Ternyata kata Syekh Zaid nanti, kejadiannya itu tidak semuanya sama, paham ya? Sehingga kalau berhujjah dengan dalil ini, kemudian untuk berontak, untuk menjelek-jelekkan pemimpin, untuk melawan barakallahu fiik, aturan pemerintah, itu enggak dibenarkan oleh beliau nanti. Kita lihat biar tambah jelas. Kami mendengar dari sebagian dai, mereka berhujjah dengan asar Abi Dar, yaitu perkataan Abi Dar, kalau seandainya kalian meletakkan pedang yang tajam, kemudian beliau mensyaratkan pada tengkuk belakangnya, maksudnya walaupun dipenggal gitu, sambungannya ada sambungannya. Kemudian aku mengira bisa menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan dariku, atau apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW, niscaya kami akan sampaikan sebelum engkau menebas. Maksudnya sebelum dipenggal lehernya, sebelum dipotong dengan pedang, beliau masih ada kesempatan, beliau akan menyampaikan. Maksudnya walaupun pemimpin, pemerintah misalkan menekan dan juga mengancam, aku tetap menyampaikan, istilahnya seperti itu. Itu secara semakna, karena kan sudah lewat tidak awal-awal itu kan. Seorang dai ini, sebagian dai ini berhujjah dengan perbuatan Abu Dar tersebut, bahwasanya bolehnya menentang dan juga melawan pemerintah walaupun melarang. Jadi pahami, apakah benar gitu loh. Hujjah tersebut kita lihat, mereka berhujjahkan bahwasanya seorang dai boleh berbicara walaupun pemerintah melarangnya. Kami mengharapkan penjelasannya hal tersebut. Al-jawab, jawabannya. Dipahami baik jawabannya ya. Al-haqiqah hadza la yu'khad mimma sana'ahu Abu Dar. Pada hakikatnya hal ini tidak bisa diambil dari
potongan apa yang diperbuat oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, biduni tafsil, tanpa rincian. Jadi kalau perlu mengambil ada rinciannya. Tapi kalau langsung diambil kemudian dengan dalil itu akhirnya berontak, akhirnya melawan pemerintah, akhirnya menjelek-jelekkan pemimpin, itu enggak dibenarkan. Fal umur min mulabasatiha. Maka perkaranya masuk dalam perkara yang samar di sini. Jadi perlu diperjelas lagi gitu loh. Perlu diperjelas apakah kasusnya sama ataukah tidak. Kita lihat. Fa idza istahada wulatul umur min ulama wa hukam. Karena pendapat yang kuat waliul amr itu ada dua. Waliul amr dalam hal agama para ulama, ya kan? Wa ulil amri minkum itu penafsiran para ulama. Wa ulil amri minkum itu ada dua. Ulil amr dalam masalah agama para ulama, dalam masalah politik dan dunia adalah para umara, para pemimpin. Mafhum? Sehingga seharusnya mereka melibatkan dua perkara ini. Kalau dalam masalah politik dan dunia kepada umara, para pemimpin, para pemerintahan. Kemudian kalau dalam masalah agama yaitu para ulama yang memegangnya. Nah, kata beliau, apabila wulatul umur dari kalangan para ulama dan para pemerintah, pemimpin mereka beristihad, wa wada'u tariqan dan mereka meletakkan suatu tariqan, itu suatu metode atau cara, wa nidhaman atau aturan salihan lidda'wah ilallah, pantas untuk dijadikan apa? Sarana untuk berdakwah di jalan Allah taala, wa ta'limal khalqi dan juga pantas untuk apa? Untuk mengajarkan makhluk, materi ilmu maksudnya. Wa ja'alu jihatan mas'ulah dan mereka juga menjadikan ada sisi yang diminta pertanggungjawaban. Tanzim dzalik yang menyusun hal tersebut, jadi enggak sembarangan. Jadi memang ada semacam aturan yang disusun oleh pemerintahan. Seperti Saudi itu kan ada sendiri. Menteri yang sifatnya ditugaskan untuk apa? Untuk dakwah irsyad itu ada sendiri. Paham ya seperti itu? Wa asdarul awamir ha'la dzalik. Kemudian mereka memunculkan, mengeluarkan perintah-perintah atas apa? Susunan yang mereka susun tersebut, metode atau cara tadi itu. Fala yajuzu li ahadin an yatamassak bihadzal athar. Maka enggak diperbolehkan untuk berpegang teguh dengan asar tadi. Perbuatan Abu Dzar kemudian melawan kebijakan pemimpin. Selama ya kebijakannya ini baik dan tidak menghalang-halangi dakwah, dan kebijakan ini tidak sampai menghalang-halangi seorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah taala, nah, enggak boleh kita melawan. Kemudian berdalilkan dengan perbuatan siapa? Abu Dzar. Buktinya Abu Dzar aja melawan Muawiyah. Muawiyah pemimpin. Abu Dzar mengatakan kalau seandainya letakkan pedang yang tajam di leherku ini, niscaya aku tidak akan diam. Dan aku akan berbicara sebelum aku apa? Sebelum aku dibunuh. Itu makna seperti itu. Ya, sebelum ditebaskan pedang tersebut, aku akan menyampaikan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Maksudnya perbedaan pendapat waktu itu terjadi. Muawiyah bin Abi Sufyan pemimpinnya, Abu Dzar rakyatnya. Di situ seakan-akan Abu Dzar itu berontak gitu, seakan-akan menurut sebagian orang. Nah, kita katakan kasusnya beda. Kita lihat nanti penjelasannya biar tambah jelas. Kata beliau barakallahu fikum, wa yukhalifu wulatul umur bidzalik, dan enggak boleh berseberangan dengan pemimpin dalam hal tersebut. Ingat-ingat jangan rambu-rambunya agar kita tenang, punya solusi. Hadisnya Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari Muslim, dan juga riwayat yang lainnya. Apa solusinya ketika melihat kebijakan pemimpin yang kita enggak sukai, ya kan? Nah, mungkin yang antum sudah dengar beberapa hari yang lalu ada demonstrasi ya besar-besaran. Itu kan demonstrasi itu hasil dari demokrasi. Lah kalau pondasinya sudah rusak, ya akan melahirkan kerusakan yang sama, bahkan lebih besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga yang para ulama mu'assinin seperti Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan sampai seseorang itu mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran besar. Paham ya? Atau mengingkari suatu kemungkaran dengan kemungkaran yang sama. Tujuan mereka agar anggota-anggota dewan ini menurut mereka itu agar mereka itu barakallahu segera melepaskan jabatannya dan juga tidak menindas rakyatnya. Tapi dengan cara apa? Demonstrasi. Justru menimbulkan kerusakan yang banyak tidak? Mobil-mobil dibakar, korban juga berjatuhan. Kemudian barakallahu fikum dari aparat kepolisian juga bertindak, akhirnya banyak keributan ya. Jadi ingin mengingkari suatu kemungkaran, menghilangkan suatu kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang besar. Itu enggak boleh dalam syariat. Masa Ahlussunnah diam aja, orang berdemo malah dia sibuk belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim katanya. Sebagian orang seperti itu. Nah, kita katakan barakallahu fi, ketika diam
enggak ikut andil dalam demonstrasi bukan berarti diam dari kemungkaran. Aturan dalam mengingkari kemungkaran pertama dengan apa? Tangan. Kalau mampu, punya wewenang, pemerintahan, pemimpin misalkan, enggak mampu dengan tangan, dengan suara. Dakwah, kajian, taklim, jangan berontak, jangan kudeta, jangan menggulingkan kekuasaan, jangan mencaci maki pemimpin di hadapan halayak ramai. Itu adalah dakwah. Kalau enggak mampu masih ada satu lagi, dengan hati. Jadi ketika ahli sunnah wal jamaah tidak ikut terjun di jalanan, lapangan, tidak ikut demonstrasi, bukan berarti diam dari kemungkaran. Karena mereka meyakini bahwasanya demonstrasi itu mungkar gitu loh. Dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang dinamakan dengan solusi. Justru ketika mobil dibakar, kemudian kantor-kantor sebagian kantor pos polisi dibakar, menimbulkan apa? Yang mungkin keruh udara itu polusi. Ya kan? Keributan di mana-mana. Allahul musta'an. Makanya beliau nanti juga menyayangkan sebagian dai yang mengaku ahlus sunnah namun justru membolehkan demonstrasi dengan alasan menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat. Paham ya? Justru menyengsarakan apa? Menyengsarakan rakyat. Buktinya apa? Setelah kejadian banyak orang yang libur kerja. Seharusnya kerja biasanya kan, kerja ini libur kerja. Seharusnya dana yang digunakan untuk misalkan pemerintah itu membantu pembangunan daerah karena kantor-kantornya dirusak, ya kan, fasilitas umum dirusak harus memperbaiki, itu akhirnya dananya lari ke sana. Intinya kerusakan ada di situ ya. Nah, barakallahu fik. Makanya Ahlus Sunnah sangat berhati-hati. Seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Mereka berhati-hati masalah demonstrasi ini enggak sembarangan. Dan mereka yang berfatwa dilarang, haram, keras. Kenapa? Bukan termasuk ajaran agama Islam. Jadi itu seringnya itu tadi. Ingin mengingkari suatu kemungkaran, menghilangkan suatu kerusakan, tapi justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan ini terbukti. Terbukti barakallahu fik. Dalam artian sampai sekarang kan belum pudar juga kan. Dalam artian yang mereka gugat agar apa? Agar tidak menindas rakyat sipil, agar mereka itu melepaskan jabatannya, kemudian dengan waktu yang sangat singkat tersebut, itu nggak akan bisa selesai. Apalagi dengan kemungkaran yang sama. Mafhum? Karena apa? Demonstrasi ini pun dilahirkan dari sistem demokrasi. Paham ya? Kata mereka dari rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat katanya. Suaranya dari rakyat, yang nyoblos rakyat. Katanya ini hasilnya untuk rakyat. Ternyata prakteknya kan nggak seperti itu. Itu sistem demokrasi seperti itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kami ingatkan berkali-kali. Janganlah tertarik dengan yang namanya jabatan pemerintahan. Janganlah tertarik yang namanya apa? Barakallahu fiik, menjadi caleg, calon legislatif. Rakyat sipil Sunni Salafi. Pahami Al-Qur'an, pahami As-Sunnah, sami'na wa ta'ana, intahaina. Paham ya? Orang teriak-teriak depan kantor DPR, ya kan? Teriak-teriak depan istana, ya kan? Lengsarkan jabatannya, turunkan, nah, seperti itu. Kita nggak usah ikut-ikutan, selesai. Ya kan? Nah, mereka panas-panas cuacanya, kita dingin aja, ya kan? Karena sandaran kita itu jelas. Paham ya? Jangan sampai mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang besar. Dan ini terjadi nggak pada demonstrasi? Terjadi. Menyampaikan aspirasi rakyat, keluhan rakyat, tapi kalau nggak direspon, bakar ban. Bukan ban aja, mobil dibakar mobilnya. Mobil sekitar situ. Namanya kerusakan juga terjadi. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Li'anna ta'ata wa mulatil amr wajibatun. Dikarenakan mentaati pemimpin itu wajib. Dalam hal apa ini? Dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf. Dalil mana? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Kemudian ditegaskan dengan apa? Hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya saja dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Jadi wajibnya kita mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Terus kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagaimana kalau mungkar? Kita nggak mentaati, semaksimal mungkin menghindar dan menjauh. Tapi kalau di luar kemampuan kita, seperti paksaan, tekanan dan semisalnya, itu dosa bukan kita yang nanggung. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Banyak kejadian-kejadian, contoh-contohnya seperti kita harus bayar pajak atau semisalnya, itu kan bukan wewenang kita. Pengennya kita gratis, nggak usah bayar pajak. Barang-barang kita, milik-milik kita, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Tapi karena tekanan dan keharusan dari mereka, itu bukan dosa kita yang nanggung. Paham ya? Nah, kita tidak menanggung dosa tersebut. Mereka-mereka yang mengharuskan, waliyadzubillah.
Tapi ingat, jangan pernah lupa mendoakan pemimpin kita. Karena mendoakan pemimpin dengan kebaikan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat kalamnya siapa? Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah. Apa kata beliau? Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah, kata beliau. Paham ya? Artinya apa? Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya, mendoakan kejelekan biar lengser jabatannya, biar segera hancur kekuasaannya. Nah, mendoakan kejelekan, ketahuilah dia ada pengekor hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka dia adalah ahlus sunnah insyaallah, kata beliau. Itu kuncinya. Paham ya? Doakan kebaikan, semoga mendapatkan hidayah, ya kan? Semoga pemimpin kita dikelilingi orang-orang yang baik. Seperti itu, bukan perkara yang terlambat dan perkara yang mungkin bagi Allah Ta'ala mewujudkannya. Intinya doa kebaikan tadi. Atau ingat kalamnya siapa? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku punya doa yang dikabulkan, misalnya doa yang dikabulkan ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Kira-kira kenapa? Kalau pemimpinnya baik, itu insya Allah rakyat sipilnya baik. Tapi kalau pemimpinnya jahat, jelek, pemimpinnya korupsi, rakyatnya pun nggak jauh beda. Yang teriak-teriak itu antum kira baik semua? Belum tentu juga, karena pemimpinnya pun juga tidak baik. Jadi ketika pemimpin tidak baik, korupsi, ngambil harta rakyatnya, rakyat bawahannya pun tidak jauh beda. Makanya Al-Imam Fudail bin Iyad bagus sekali kalamnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau kanat li da'watun mustajabah la saraftuha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya doa dikabulkan, niscaya akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya pemimpin, barakallahu fiik, baiknya pemimpin akan baik juga rakyat sipilnya. Tapi kalau pemimpin itu jelek, jahat, rakyat sipilnya tidak jauh beda. Paham ya? Makanya kita perlu pahamnya Al-Quran Sunnah, tujuannya apa? Agar kita bisa bisa mengendalikan, tidak termakan syubhat, tidak terbawa suasana, ya kan? Kemudian dia ikut-ikutan. Tapi semuanya dikendalikan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Wahum qad nadhamu tanziman yatman salamah lid-da'wah wad-du'at wal mad'uin. Masya Allah. Dan mereka, ini beliau bicara tentang Saudi ya, mereka telah menyusun suatu susunan aturan-aturan yang menjamin keselamatan terhadap dakwah dan juga para da'i dan juga orang-orang yang belajar. Hamalahum alaih jalbul maslahah wa duful madarrah. Faktor yang mendorong mereka berbuat seperti itu adalah apa? Untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan bahaya. Ini bagus sekali kalau pemerintah pemimpin seperti ini. Ada tugas khusus, ya, menteri misalkan yang mengurusi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung ke arah situ aja. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Saudi dakwah tauhid, ya kan? Dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ada memang tugas khusus ini ya, semacam bagian khusus ini ya, atau bisa dikatakan kementerian khusus itu ya, yang menangani hal itu. Kalau ada itu luar biasa. Paham ya? Karena apa? Karena akan didukung, ada dukungan, ya kan? Kemudian ada kekuatan, ya kata beliau. Faktor yang membawa mereka untuk melakukan aturan tadi, namanya susunan semacam aturan atau semacam barakallahu fi metode atau semacam barakallahu fi cara tadi itu di dalam berdakwah biar teratur, adalah apa? Untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kita lanjutkan berikutnya. Fa idza qala wa ila amr. Sekarang kalau seandainya pemimpin mengatakan uskut ya fulan, wala tatakallam illa bi idnin. Diam kamu wahai fulan, jangan berbicara kecuali dengan seizinnya. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau itu memang posisinya adalah pemimpin dan rakyat sipil, enggak punya wewenang apa-apa, dan kita seharusnya mengingkari kemungkaran, masih ada dengan cara lain hati. Dengan tangan enggak mungkin. Dengan lisan pun dilarang juga. Paham ya? Masih ada dengan apa? Dengan hati. Jadi jangan sampai mengatakan, wah masa kita membicarakan kemungkaran enggak boleh, masa kita dilarang. Jangan melawan dulu. Masih ada cara yang ketiga dengan hati. Jadi ketika seorang tidak ikut andil di dalam perkara-perkara mungkar tadi, demonstrasi atau misalnya, bukan berarti dia setuju dengan kemungkaran. Karena dia ketika ingin menyampaikan dengan barakallah mengingkari kemungkaran, tangan enggak mampu. Dengan suara masih bisa sebenarnya. Dengan dakwah, ta'lim, kajian. Cuman orang-orang ini kadang tidak tidak terdidik dengan dalil gitu loh. Sehingga terbawa suasana, terbawa emosi, terbawa hasutan, udah terjadilah demonstrasi tadi.
Nallahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, la yajuzu lahu an yashqa asal ta'ah istinadan ila hadzal athar. Enggak diperbolehkan untuk memecah belah persatuan ketaatan. Tongkat ketaatan, persatuan ketaatan bersandarkan dengan asar Abi Dzar ini enggak boleh. Nah, hasibahu yang dia mengira itu benar. Karena apa? An yakuna istihadus sahabi radhiyallahu anhu lahu musawwighatuhu fi waqtih. Karena bisa jadi istihadnya sahabat itu memiliki faktor-faktor yang memperbolehkan di waktunya waktu itu, di zaman itu. Sehingga kalau kita bawa pada zaman sekarang, kemudian berdalilkan dengan perbuatan Abu Dzar yang menolak dan juga justru seakan-akan terkesan tidak setia dengan Muawiyah bin Sufyan, enggak sama, beda. Kasusnya beda. Paham ya? Kita lihat bagaimana penjelasan nanti. Wal qawaid al-usuliyah, dan kaidah usulnya yang sudah antum lewati. Anna istihadas sahabi idza khalafa an-nusus fala yu'khad bihi. Ini kaidahnya. Bahwasanya istihadnya sahabat itu kalau berseberangan dengan dalil, maka tidak boleh diambil istihadnya. Contohnya biar antum dapat paham, istihadnya Utsman bin Affan adzan 2 kali ketika hari Jumat. Beliau beristihad 2 kali adzannya hari Jumat. Yang kadang sebagian orang awam mengambil istihad tersebut. Paham ya? Ternyata ditelusuri para ulama barakallahu fiik. Dan juga bahkan sahabat sendiri Ibnu Umar mengingkari bahwasanya perbuatan itu perbuatan bid'ah karena Rasulullah dan para sahabat yang lain tidak melakukannya dan bahkan adanya sama sekali. Nah, tapi ingat, karena sumbernya istihad, kita enggak boleh mengatakan Utsman bin Affan mubtadi', enggak boleh. Utsman bin Affan mubtadi' enggak boleh. Karena ini istihad dari beliau. Nah, ketika istihadnya berseberangan dengan dalil yang lain, yang Rasulullah tidak melakukannya, maka kita kembali ke dalil yang sahih, yang kuat, wa khairul huda Rasulullah SAW, sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah SAW. Contoh yang kedua, istihadnya Ibnu Umar dan juga yang lainnya mengenai jenggot ketika ada panjang 1 genggam. Antum pernah dengar itu ya? Kalau sudah sampai 1 genggam, ini sisanya itu boleh dirapikan. Sebagian mereka makna merapikan digunting, dipotong. Paham ya? Padahal ada ihtimal yang positif merapikannya mungkin sisir, ya, dipanjangkan. Karena dengan dalil yang lain. Yang dalil yang lain ini Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lainnya menerapkan apa itu qasus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Nah, ini Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Istihad sahabat yang satu tadi, atau sebagian sahabat yang mengatakan boleh dipotong, boleh dikurangi, boleh diambil. Barakallahu lahu an ya'khud, boleh mengambil, boleh motong. Itu istihadnya lemah. Karena berseberangan dengan dalil yang sahih. Yang kita ikutin berarti yang mana? Istihadnya sahabat atau perkataan Rasul? Perkataan Rasulullah SAW. Sehingga biarkan aja. Jenggot panjang biarkan aja. Enggak usah gini-ginikan, kemudian tengok-tengok gini terus kalau panjang dipotong, enggak usah. Biar panjang aja. Enggak usah dibikin segitiga, ya kotak, enggak usah. Kita ngikutin dalil. Karena istihad sahabat kata beliau ini. Anna istihad as-sahabi idza khalafa an-nusus itu adillah fala yukhad bih. Apabila berseberangan dengan dalil maka jangan diambil. Bal yukhad bin nususil kitab was sunnah. Masyaallah. Bahkan yang diambil itulah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya kita mengikuti dalil ya, adzan sekali ketika hari Jumat ya. Nah, kemudian ketika jenggot panjang pun dibiarkan aja, enggak usah dipotong-potong, enggak usah dirapikan dengan cara dipotong cukur, rapikan ke sisir aja. Kalaupun seandainya berjatuhan itu kan bukan kehendak kita. Tapi kalau dipotong cukur sengaja. Paham ya? Nah, dan itu istihad yang apa? Istihad yang tidak benar tadi, berseberangan dengan dalil yang ada. Yang Rasulullah SAW apa? Memerintahkan agar apa? Motong kumis dan memanjangkan apa? Jenggot. Mahum insyaallah. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini bagus sekali ya nasihat beliau ya. Wa yu'dar lis-sahabi al-mustahid sahih. Dan sahabat yang beristihad ini dikasih udzur. Utsman bin Affan ketika istihadnya keliru tadi dikasih udzur atau tidak? Na'am. Jangan divonis mubtadi', salah juga. Ini mubtadi' enggak boleh, haram. Karena menuduh sahabat dengan tuduhan keji enggak boleh. Paham ya? Ini istihad beliau. Kemudian sahabat yang tadi beristihad untuk apa? Bolehnya mengurangi jenggot ketika sudah melebihi 1 genggam, itu dia istihad beliau. Paham ya? Enggak boleh kita caci maki, kita hina, enggak boleh. Yu'dar lis sahabi al-mustahid, dikasih udzur sahabat yang beristihad tadi. Wala yuqallid fi amalihi. Dan wala yuqallad fi amalihi. Dan jangan diikuti perbuatannya. Jadi istihad yang keliru tadi jangan diikutin. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kita ngikutin dalil bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lainnya. Mafhum? Tidak hanya satu sahabat. Makanya hadis yang antum hafalkan,
Di dalam Arba'in Nawawiyah itu hadisnya Irbad bin Sariyah itu ada lafaz apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Itu dipahami baik ya. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Itu maknanya apa? Sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasul. Dijelaskan para ulama seperti itu. Jadi kalau ada sunnah per individu dari khulafa ar-rasyidin, kok berseberangan dengan sunnah Rasul, ikuti sunnah Rasul. Jadi pahami ya, memahami seperti itu memahaminya. Jangan ini kan ada dalil Ustaz. Ini kan mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Lihat syarahnya lagi. Makna mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin itu bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Sehingga kalau berseberangan kita enggak ikutin. Sunnahnya Utsman bin Affan, adzan 2 kali Jumat, kita ikutin? Tidak. Paham ya? Karena berseberangan dengan sunnah Rasul. Jadi pahami ya caranya gitu ya. Naam. Kita lihat lagi. Wal adillah ala wujubi ta'ati wal amr muslim sarihatun fil kitab was sunnah sahih, dan dalil-dalil mengenai wajibnya mentaati pemimpin muslim jelas gamblang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an juga kami jelaskan dalam As-Sunnah. Contohnya potongan hadis Rasulullah SAW mengatakan fasma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Lihat, enggak sembarangan loh ya. Dengarkan dan taati. Walaupun apa? Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Sekarang kita bayangkan, rakyat sipil sekarang ini kan laporannya karena diambil hartanya kan, sudah bayar pajak, tapi uang pajaknya untuk foya-foya mereka. Para anggota dewan itu. Paham ya? Masuk dalam hadis ini enggak? Duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu, fasma' wa ati'. Dengarkan dan taati dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Ternyata mereka mengeluarkan kebijakan perkara yang mungkar. Kita sebagai seorang sunni salafi, ada dalil satu lagi. Ibnu Abbas tadi itu. Apa itu? Man kariha min amiri syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja shibran mata mitatan jahiliyah. Artinya apa? Barang siapa yang melihat kebijakan pemimpin yang dia tidak sukai, sabar. Sabar aja. Berapa huruf itu? S-A-B-A-R 5 aja, sabar udah. Mau ngapain lagi? Ya kan? Sabar. Masa sabar aja kita aja teriak-teriak ini sampai ribuan orang yang demonstrasi, masa sabar. Paham ya? Sabar barakallahu fiik. Kenapa? Ini ancamannya ini ancamannya. Barang siapa yang berontak sejengkal saja, berontak, termasuk berontak kan ya itu tadi, merusak fasilitas umum, teriak-teriak, kemudian barakallahu fiik ya, membuat orang apa? Menghasut yang lainnya biar membakar suatu fasilitas umum atau semisalnya. Sejengkal aja dia merontak, kemudian mati seperti orang jahiliyah waliyadzubillah, yang tidak di atas syariat. Bukan kafir loh ya. Maksudnya pelaku dosa besar. Mafhum? Nah, ngeri ya barakallahu fiik. Makanya yang paling selamat nih masa-masa fitnah seperti ini ya tadi itu. Kalau enggak mampu menasihati tempat mata, komunikasi, SMS, chattingan, nelpon enggak bisa lagi, doa. Jangan pernah antum sepelekan doa. Wah, cuma doa aja enggak mempan, belum tentu. Doa ini adalah silahul mukmin, senjata orang mukmin. Mafhum? Nah, sehingga jangan pernah menyepelekan nama doa. Kita lanjutkan lagi barakallahu fikum, kata beliau, wa kadzalika adillatun nahyi 'anil khuruj 'ala ulatul umur minal muslimin sahih. Seperti itu juga dalil-dalil mengenai larangan berontak kepada pemimpin dari kalangan kaum muslimin, sharihatun jelas-jelas gamblang fi mawadhi'ah pada tempat-tempatnya. Ingat-ingat kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, negara itu ya kalau ada pemimpinnya walaupun kelihatan zalim, jahat ya kan, kelihatannya menindas rakyat sipilnya, selama masih ada pemimpin, apa kata Syekhul Islam? Apa kata Syekhul Islam? Keadaannya masih kondusif. Kata beliau, situna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim ya, tapi ada pemimpinnya di negara itu selama 60 tahun. Paham ya? Itu jauh lebih baik daripada semalam gak ada pemimpinnya. Coba antum lihat, semalam antum bayangkan negara yang besar semalam gak ada pemimpinnya. Pasti keributan, huru-hara, penjarahan di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Mafhum ya? Ini menunjukkan bahwasanya kita sabar. Apalagi negara kita bukan negara yang berhukum Al-Qur'an Sunnah ya. Berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, sabar. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai kita membuat keonaran, keributan, akhirnya apa? Berpotensi menimbulkan kerusakan yang besar. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau, fafham, maka pahamilah dzalik perkara tersebut ayyuhas sa'il, wahai si penanya,
wahai si penanya, jayyidan dengan pemahaman yang bagus, wa'mal bih dan amalkanlah, taksib ajran wa tasuddu thagran. Artinya apa? Niscaya kamu akan mendapatkan pahala dan juga akan bisa menutup celah atau kerenggangan yang ada pada dirimu. Mafhum? Nah, caranya sabar. Kita ambil dikit lagi. Nah, barakallahu fiik. Wa ana a'tadzir li Abi Dzar anhu, dan aku, kata Syekh Zaid, dan aku memberikan udzur kepada perbuatan Abu Dzar waktu itu. Naam, sahib Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW, wa sahib al-manaqib al-fadail, dan juga sahabat yang memiliki keutamaan dan juga memiliki keistimewaan, bi annahu ijtihadun minhu. Penting ini. Ternyata perbuatan beliau ketika Muawiyah bin Abi Sufyan beda pandangan, yang mana waktu itu posisi beliau pemimpin, kemudian Abu Dzar beda pandangan. Kata Syekh Zaid, beliau mengatakan, aku masih ngasih udzur. Karena itu ijtihad dari beliau. Ijtihad dari Abu Dzar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lahu sababun, memiliki sebab, wa huwa annahu hasalat khusumah bainahu wa baina Muawiyah. Karena waktu itu terjadi semacam permusuhan, ketidakcocokan antara beliau dan antara Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu wajar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kan posisinya kalau kita perhatikan, waktu itu kan hukumnya Al-Qur'an Sunnah itu loh. Nah, sekarang ini kan orang teriak-teriak mempertahankan apa? Undang-undang yang bukan Al-Qur'an Sunnah juga. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Mafhum? Mereka teriak-teriak, ya kan? Kemudian ingin apa? Ingin menegakkan keadilan, ya kan? Untuk apa? Nah, menyampaikan aspirasi rakyat, tapi ujung-ujungnya kembali pada aturan selain Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Tapi waktu itu kan Al-Qur'an Sunnah pedomannya. Nah, itu pun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kemudian Abu Dzar, nah barakallahu fiik, Junnad al-Ghifari radhiyallahu anhu, itu pun keadaannya tidak seperti yang kita saksikan zaman sekarang kalau ada permusuhan seperti ini. Paham ya? Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Nah, fi ayatin, pada ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna 'an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan pendeta atau kalangan ulama Yahud dan pendeta Nasara, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan barang siapa yang mereka menimbun emas dan perak dan tidak mau menginfakkan jalan Allah, kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Nah, ini sedang pendapat antara Muawiyah dengan Abu Dzar. Apa? Kita lihat perbedaannya. Fa Abu Dzar radhiyallahu anhu yara anna alladhi la yunfiq min adh-dhahab wal fiddah fi sabilillah fa huwa kanzun yu'adzab bihi. Maka Abu Dzar berpandangan bahwasanya orang yang tidak menginfakkan emas dan peraknya di jalan Allah, maka itu dinilai dengan apa? Itulah harta yang dia timbun. Yu'adzab bihi, yang dia akan diazab dengannya nanti. Nah ya, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan berpendapat, barakallahu fiik, menginfakkan maksud mengeluarkan zakatnya. Paham? Ayo kita lihat. Yukhalifu Muawiyah anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan berbeda pendapat, bi anna fi naqdain huquqan. Ini yang benar nanti ya. Nah, fa idza addaita zakah minha fa laysa bikanzin. Ayo. Bahwasanya di dalam dua mata uang tersebut, karena waktu itu emas dan perak ya, dinar dirham ya. Nah, barakallahu fiik, naqdain untuk apa itu istilahnya waktu itu, untuk jual beli itu emas dan perak. Dinar dan dirham. Paham ya kalau zaman waktu itu ya. Nah, dua naqdain itu ada hak-hak yang harus tunaikan. Maka apabila tunaikan zakatnya, maka tidak dikatakan apa? Harta simpanan yang timbun. Paham maksudnya? Antum menyimpan harta perak, emas, itu nanti kalau sudah mencapai nisabnya ada zakatnya enggak? Kalau sudah dizakatin aman sudah. Yang dilarang sini nimbun sampai nisabnya pun enggak zakat juga, itu dilarang. Itu kena ancaman tadi. Dan ini istihadnya Muawiyah kuat juga di sini. Fa hasal khilaf bainahuma, kemudian terjadi perselisihan antara keduanya. Nah, tapi kalau menurut Abu Dzar itu kan barangnya itu kan seakan-akan itulah benda yang simpan yang nanti akan diadab dengannya. Paham ya? Tapi kalau menurut Muawiyah maknanya itu bukan itu. Maknanya adalah yang dia menimbun tidak mengeluarkan zakatnya. Paham ya? Tapi kalau dia mengeluarkan zakatnya aman. Itu yang kuat. Wallahu alam. Paham ya? Kita lihat di sini. Fa hasal khilaf bainahuma fa balagha dzalika Utsman radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadi khilaf waktu itu. Nah, barakallahu fiik mengenai hal tersebut. Akhirnya sampai hal tersebut kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fa amara Abu Dzar radhiyallahu anhu an yaskut.
faqalatil maqalah law wada'u as-samsamata wa asyara qafah wa ana ahfadzu kalimatan Rasulillah illa an fattuha. Ini ada potongannya ya, aslinya kurang sempurna ini, ada yang sempurna yang kemarin kita lewati itu. Kemudian hal tersebut sampai kepada Utsman bin Affan anhu. Wallahu alam, di sini dijelaskan kemungkinan besar kalau seandainya itu zamannya Utsman, itu Utsman khalifahnya, pemimpinnya. Cuman khilafnya antara Muawiyah dengan Abu Dar. Kemudian Abu Dar bersikeras dengan pendapatnya sampai beliau mengatakan, kita lihat sini, akhirnya kabar tersebut, perselisihan tersebut sampai kepada Utsman bin Affan anhu, kemudian diperintahkan Abu Dar agar diam. Nah, dalam artian tidak membicarakan hal tersebut. Faqalatil maqalah, kemudian Abu Dar mengatakan law wada'us samsamata, kalau seandainya mereka meletakkan pedang yang tajam, wa asyara qafah, kemudian beliau mengisyaratkan kepada tengkuknya, wa ana ahfadzu kalimatan Rasulillah, dalam keadaan aku menghafal satu kalimat dari Rasulullah SAW. Ini lafadznya kalau sempurna di depan ini. Nah, barakallahu fiik. Tsumma dhanantu anni unfidhu kalimatan qabla an tujizu alayya la anfattuha. Maksudnya, kalau seandainya mereka meletakkan pedang di leherku, di tengkukku ini, dalam keadaan aku mendengar ada satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW yang belum aku sampaikan, niscaya aku akan sampaikan sebelum mereka menebasku. Paham ya? Nah, jadi tetap mau sampaikan. Wa innani, nah paham itu ya syahidnya ya? Wa innani la usi nafsi wa tullabal ilm bin nadhar fin nusus, kata Syekh Zaid, bagus sekali nasihatnya. Maka sungguhnya aku wasiatkan untuk diriku dan para pencari ilmu agar melihat kembali kepada dalilnya. Jadi jangan sampai barakallahu dilihat istihad, ternyata istihadnya keliru. Wan nadhar fil ahwal wal awqat, dan melihat keadaan waktu-waktunya. Hatta la yaqa'ul insan fi mukhalafat, hingga manusia tidak terjatuh dalam penyelisihan, takunu dhararun alaihi, yang akhirnya berujung kepada apa? Membahayakan dirinya, wa 'ala da'wah, dan juga membahayakan dakwah, wa du'at, dan juga para da'i fil hal wal ma'al, dalam keadaan tersebut, dan juga barakallahu fi kesudahan atau hasilnya. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti dalam keadaan tersebut membahayakan dirinya dan hasilnya nanti juga membahayakan dirinya. Wa nahnu fi hadhil balad walil hamd 'ala sabili khusus 'indana jihad. Dan kita sekarang ini di negeri ini, negeri mana? Saudi Arabia waktu itu ya, yang beliau sebutkan di sini. Walillahil hamd 'ala sabili khusus, secara khusus 'indana jihad. Kita punya semacam sisi dan arahan. Apa itu maksudnya? Hiya wuzaratun kamilah, ada kementerian khusus yang sempurna. Min ajli tanzimid da'wah, yang fungsinya tujuannya mengatur, mengurus ketertiban dakwah, lid dakwah, untuk dakwah ini. Wa kafatus syu'un al-islamiyah, dan juga bahkan berkaitan masalah apa? Urusan-urusan dakwah Islam secara umum. Faman arada an yad'u ila Allah fi sahlin aw fi sahlin. Sahlin bukan mudah, bukan ya, tapi tempat-tempat yang tebing-tebing, istilahnya tempat-tempat yang apa? Di tempat ketinggian, itu sahal namanya. Tahu ya? Nah, di apa istilahnya itu? Dataran tinggi. Au jabalin, atau mau ingin dakwah di gunung, au Madinah atau di kota, au qaryah di kampung, au hujrah tempat-tempat pelosok-pelosok, fal bab maftuh, atau hijrah berarti mau hijrah pun al-bab maftuhan, hujrah makna yang lain adalah tempat-tempat pelosok itu ya. Tapi kalau hijrah maksudnya hijrah. Kalau seandainya mau hijrah pun fal bab maftuh, maka pintu terbuka. Ma'at taqayyud, bersamaan dengan apa? Ada syarat. Binidhamin, dengan aturan al-wuzarah yang diatur oleh menteri yang berkaitan masalah tersebut. Yang terakhir, wa ana adkur qabla wiq'atil Juhaiman. Pernah dengar atau Juhaiman ini? Syekh Muqbil itu pernah terseret dalam artian tuduhan. Isu tersebar Syekh Muqbil termasuk pengikutnya Juhaiman. Padahal Juhaiman ini bisa dikatakan pembesar teroris waktu itu. Ya, yang bikin kerusuhan di barakallahu fiik, Masjidil Haram, keributan, sebutan oleh beliau nanti. Wa ana adkur qabla wiq'atil Juhaiman, dan aku ingat sebelum kejadian Juhaiman, Syekh Zaid sudah meninggal ya, tapi beliau ingat waktu kejadiannya Saudi di sekitar Ka'bah, barakallahu fiik, di Masjidil Haram, yang keributan, bawa senjata, bukan sembarangan ya. Annahu la yatlub min ahadin ad-du'at idnan. Waktu itu sebelum kejadian Juhaiman, itu para dai enggak ada satupun yang diminta izin. Kalau mau dakwah silakan, bebas. Mau dakwah ke mana silakan bebas. Au tasrihan, enggak harus pakai surat resmi. Hatta waqa'a ma waqa'a min asyarr, sampailah terjadi apa yang terjadi berupa kejelekan, kejadian tragedi Juhaiman itu, membunuh banyak orang waktu itu. Alladzi, yang akhirnya membuat ja'ala wulatul umur, menjadikan pemimpin sekarang
min ulama wa hukam, dari kalangan para ulama dan para pemimpin, yaj'aluna hadza tanzim, mereka menjadikan semacam apa? Semacam aturan lidakwah untuk dakwah ini. Mimma ja'alal amr sahlan maisuran, yang mana perkaranya semakin mudah semakin dipermudah. Maksudnya dulu langsung dakwah silakan tanpa harus pakai surat resmi, tanpa harus pakai apa semacam izin. Tapi setelah terjadi Juhaiman ini, tragedi Juhaiman disebutkan bawah itu nisbah kepada orang namanya Juhaiman bin Saif al-Utaibi. Paham ya? Wa ma'ahum aslihah wa dakhirah. Waktu itu bersama dia senjata-senjata dan juga ada amunisinya. Fatalabul muslimin bimubayatil mahdi. Fitnah. Mereka meminta kaum muslimin yang ada sekitar situ waktu itu di Masjidil Haram ini ya, meminta agar mereka berbaiat dengan Mahdi. Ya, al-maz'um yang mereka apa? Yang mereka katakan, yang mereka yakini Mahdi. Tahta wat'atud daghd, paksaan, wal qatl, anil bunuh juga, wa tarwi', ditakut-takutin. Ya, secara umum kaum muslimin umuman, wa li ahli haram khususan, secara khusus ahli haram. Paham ya? Siapa Mahdi yang mereka inginkan waktu itu? Wa ma'ahum mahdiyuhum al-mad'u Muhammad bin Abdullah al-Qahtani ini. Mahdinya mereka waktu itu Muhammad bin Abdullah al-Qahtani. Jadi ini Juhaiman ini sebenarnya juru bicaranya. Paham ya? Yantiq bil lisanih, juru bicaranya Juhaiman ini. Mengajak orang-orang yang ada di haram, tanah haram itu untuk berbaiat kepada Muhammad bin Abdullah al-Qahtani ini. Yang katanya itu Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi sudah ada belum? Secara zahir belum nampak kan? Ada Mahdi yang sekarang kata di Iran yang diagung-agungkan Syekh Rafidhah itu bukan Mahdi yang akan datang di akhir zaman nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Lihat ini. Ini fitnah Juhaiman ya, waktu itu sampai barakallahu fiik banyak yang istilahnya ahlus sunnah yang istilahnya mereka ditahan, diinterogasi. Syekh Mukbil pun sampai sempat dilarang ke haram waktu itu. Paham ya? Itu kalau tidak salah beliau punya artikel khusus atau suara itu audio menjelaskan bahwasanya berlepas diri Syekh Mukbil dari fitnah Juhaiman. Karena waktu itu nulis fitnah begitu terjadi, langsung seakan-akan itu disorotin semua ahlus sunnah atau yang pakaian sama lah. Paham ya? Cuman setelah itu reda, setelah itu ternyata ahlus sunnah yang ada di Saudi, kemudian juga pemerintahan juga mengecek semuanya, ternyata beda jalurnya dan alhamdulillah setelah itu dibebaskan. Dalam artian memang yang namanya isu ya ngeri sekali. Pakainya sama, bersorban, berjenggot, ternyata pemikirannya berbeda. Ya, fitnah Juhaiman. Insyaallah antum kalau punya artikel bisa lihat sendiri atau mungkin pernah dengar audionya Syekh Mukbil berlepas diri dari fitnah Juhaiman. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan ini disebutkan oleh Syekh Zaid ini sebagai gambaran dulu aslinya bebas dakwah itu di Saudi, tapi setelah kejadian Juhaiman ini mulai ada aturan-aturan biar benar-benar nampak siapa-siapa orang-orangnya. Karena orang-orang IM juga banyak sana kaum muslimin ya kan. Orang sufi pun ada juga di Saudi. Jadi jangan menganggap semuanya pasti ahlus sunnah, semuanya ahlu tauhid, itu enggak. Secara umum memang negeri tauhid. Ahlus sunnah juga banyak, tapi yang selain ahlus sunnah juga ada gitu loh. Ya. Nah, makanya kita perlu mengetahui sejarah itu biar nanti tidak salah. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Berarti kita selesaikan pelajaran yang kedua ini ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang masuk pelajaran yang ketiga. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.